Petani dimanapun kalian berada, semoga panen kalian berlimpah ya. Saya memulai dengan doa di awal Bapak Ibu. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu merasakan hal yang sama seperti teman kita Ibu Widya ini, di mana bawangnya itu memiliki tubuh yang besar, daun hijau rimbun, tapi ternyata umbinya kurang maksimal dan pada rebah atau rubuh ya Bapak Ibu ya. Nah kurang lebih pertanyaannya seperti ini saya tampilkan Bapak Ibu. Sekarang tanaman saya sudah berumur 53 Pak. Ini pertanyaan dari Ibu Widya ya. Nah, umbi belum maksimal, gede belum rata, umur 45 juga udah pada rebah. Artinya 45 HST ya Ibu ya. Setelah tanam ini sudah rebah semuanya. Padahal batangnya itu besar, gede ya. Lihat channel Bapak tentang tata cara penyiraman bawang merah menurut tahapan umur, menurut saya ini masuk akal ya. Berarti selama ini metode penyiraman saya salah ya. Makanya batang gede, udah rebah dan umur 53 umbinya belum rata. Jadi Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu mengalami hal yang sama seperti ini, dan sebelum kita memulai saya meminta Bapak Ibu kalau punya pengalaman seperti ini dan ada cara untuk mengatasinya, tolong bantu Ibu Widya mungkin melalui kolom komentar saja biar Ibu Widya bisa baca. Nah Bapak Ibu, saya sebelum masuk dalam pembahasan ini, saya ingin memberikan penjelasan sederhana tentang unsur dasar yang dibutuhkan oleh bawang merah. Nah, ada 3 unsur kebutuhan bawang merah, bukan cuma bawang merah tetapi tanaman-tanaman budidaya juga membutuhkan 3 unsur ini. Nah, ketiga unsur itu yaitu NPK Bapak Ibu. Jadi NPK ini adalah kebutuhan dasar daripada bawang merah. Bahkan hampir semua tanaman budidaya itu membutuhkan ketiga unsur ini Bapak Ibu. Namun, kebutuhannya itu tidak selalu sama pada setiap fase pertumbuhan. Bapak Ibu ingat baik-baik ya, itu poinnya. Bahwa kebutuhan dasar daripada tanaman bawang merah ini, yaitu NPK, nitrogen, fosfor, dan kalium ini, tidak selalu sama pada setiap fase pertumbuhan. Itu poinnya. Jadi Bapak Ibu bayangkan saja seperti kebutuhan manusia ya. Jadi sebelum saya masuk untuk penjelasan lebih jauh Bapak Ibu, saya ingin membawa Bapak Ibu dalam contoh yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Bapak Ibu bayangkan saja, ini seperti kebutuhan manusia. Jadi nitrogen itu sama dengan makanan untuk pertumbuhan tubuh manusia. Lalu fosfor itu membantu pembentukan tulang dan energi. Lalu kalium Bapak Ibu itu menjaga daya tahan tubuh dan fungsi organ agar bekerja dengan baik. Bapak Ibu paham ya? Nah, hal yang sama pada tubuh manusia terjadi pada tanaman bawang merah Bapak Ibu. Sejak Bapak Ibu tanam pada hari pertama hingga pada panen nanti, bawang merah selalu membutuhkan nitrogen, fosfor, dan kalium. 3 unsur ini adalah 3 unsur utama yang dibutuhkan oleh sebuah tanaman, ya Bapak Ibu ya. Nah, yang berubah adalah perbandingan kebutuhannya. Bapak Ibu ingat, seperti yang tadi saya bilang bahwa pada setiap fase pertumbuhan, 3 unsur ini tidak dibutuhkan dalam jumlah yang sama. Bapak Ibu paham ya? Sederhananya bahwa ketiga-tiga ini tidak dibutuhkan dalam dosis yang sama pada setiap fase pertumbuhan bawang merah Bapak Ibu. So Bapak Ibu, pada bawang merah, awal pertumbuhan itu lebih banyak membutuhkan nitrogen. Agar apa? Agar daun dan akar itu cepat berkembang luas untuk mencari banyak nutrisi. Bapak Ibu paham ya? Nah, biasanya pada awal pertumbuhan itu Bapak Ibu sudah tahu di hari keberapa setelah tanam sampai hari keberapa setelah tanam, ya kan? Nah, pada fase pembentukan umbi nanti setelah fase pertumbuhan, itu kebutuhan nitrogen mulai dikurangi Bapak Ibu. Ingat baik-baik, fase kedua ini kebutuhan nitrogen mulai dikurangi. Jadi pada fase pertama, yaitu fase pertumbuhan, itu nitrogennya itu banyak. Tapi pada fase pembentukan, itu kebutuhan nitrogennya mulai dikurangi. Artinya sedikit. Sedangkan fosfor dan kalium menjadi lebih penting. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, berarti fosfor dan kalium seimbang dong. Kita masuk ke pada fase pertumbuhan yang ketiga, yaitu fase pembesaran umbi Bapak Ibu. Di fase ini usianya 40 HST lah ya. Kejadian nanti akan merujuk pada yang Ibu Widya alami Bapak Ibu. Di fase 40 HST ini Bapak Ibu, sampai pada tahapan panen nanti, kalium itu menjadi unsur yang paling dominan Bapak Ibu untuk pembesaran umbi. Nah, kalium menjadi unsur yang paling dominan untuk pembesaran umbi, meningkatkan bobot, kualitas, dan daya simpan. Jadi Bapak Ibu, dari ketiga unsur utama yang saya jelaskan dengan secara sederhana itu Bapak Ibu, ini dengan sendirinya sudah bisa menjawab pertanyaan dan keluhan Ibu Widya ini. Berarti kesimpulannya atau pelaku utamanya adalah si nitrogen ini. Apa Bapak Ibu, saya ulangi, pelaku utamanya adalah nitrogen. Ketiga unsur ini, jika Bapak Ibu mengalami hal seperti ini, Bapak Ibu panggil nitrogen untuk bertanggung jawab. Nitrogen, kenapa tanaman saya daunnya harus subur begini, batangnya besar tapi mudah roboh dan umbinya tidak merata dan tidak tumbuh maksimal? Ini dia pelakunya Bapak Ibu. Ya kenapa? Bapak Ibu dengar baik-baik ya. Jika tanaman kelebihan nitrogen, daun itu sangat hijau dan rimbun. Ini ciri-cirinya, sama seperti Bu Widya keluhkan itu. Batang lunak, mudah rebah atau roboh. Tanaman lebih banyak menghasilkan daun daripada
bunga atau umbi? Ya, ya iyalah Bapak Ibu. Bapak Ibu coba bayangkan, orang yang tubuhnya besar, maaf ya, ini bukan bermaksud negatif, tapi ini cuma contoh. Orang yang tubuhnya besar akan malas gerak dan tidak kuat, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu paham ya? So, hal yang sama terjadi pada bawang merah. Kalau misalnya daunnya tumbuh rimbun hijau, malas dia Ibu untuk proses pembentukan umbi. Dia lebih banyak menghasilkan fotosintesis untuk daunnya. Dia tidak memprosesnya untuk umbi, Bapak Ibu. Ya, jadi energinya itu habis diurus tubuhnya, daunnya saja, Bapak Ibu. Dia tidak urus lagi umbinya, ya. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Jadi, dalam hal ini, Bapak Ibu, selain daripada rebah atau rubuh, atau umbinya kurang maksimal, atau tidak merata, Bapak Ibu, dia pun mudah terserang hama, mudah terserang penyakit, Bapak Ibu. Kenapa? Bapak Ibu coba bayangkan saja ini, Bapak Ibu, melihat sebuah makanan yang empuk, makanan yang lezat, dibanding dengan makanan yang mungkin ini keras nih, kelihatannya ini cuma tulang nih, ini makan pun tidak enak. Bapak Ibu lebih pilih mana? Sasarannya makanan yang empuk itu, yang kelihatan enak itu, Bapak Ibu. Hal yang sama terjadi pada hama, virus, penyakit, itu hal yang sama terjadi. Dia akan mudah menyerang tanaman Bapak Ibu yang kelihatannya wow, empuk, kalau makan ini enak-enak ya. Seperti itu, Bapak Ibu. So Bapak Ibu, saya pikir penjelasan singkat ini bisa membuat Ibu Widya paham, dan sekali lagi Bapak Ibu yang punya pengalaman yang sama dan ada cara lain untuk mengatasinya, Bapak Ibu bisa tinggalkan di kolom komentar untuk Ibu Widya dan teman-teman yang lain. Ya Bapak Ibu ya. So Bapak Ibu, singkatnya, nitrogen itu membesarkan tanaman, fosfor membangun akar dan mendukung pembungaan, sedangkan kalium meningkatkan kualitas, baik kekuatan dan hasil panen, Bapak Ibu. Jadi keseimbangan ketiganya ini jauh lebih penting daripada memberikan salah satu unsur secara berlebihan. Nah, saya sampai pada kesimpulan ini. Mungkin muncul pertanyaan dari benak Bapak Ibu bahwa, Pak, saya kan kasih NPK seimbang. Ya, misalnya seperti itu. 16. Bapak Ibu tidak tahu bahwa ternyata tanah itu sudah ada nitrogen di dalam tanah tersebut. Maka itu perlu dipahami. Itu hal pertama. Hal yang kedua, Bapak Ibu tidak tahu bahwa Bapak Ibu pernah tanam tanaman apa sebelum Bapak Ibu tanam bawang merah. Kacang-kacangan misalnya, akar kacang-kacangan itu bersimbiosis dengan bakteri Rhizobium yang menciptakan adanya nitrogen, sehingga tanah itu sudah memiliki nitrogen sendiri. Nah, apalagi ditambah dengan Bapak Ibu kasih nitrogen yang katanya nitrogen seimbang. Itu sudah tidak seimbang lagi, Bapak Ibu. Nitrogen itu sudah melebihi dosis nitrogen yang tadi Bapak Ibu berikan itu. Sehingga terjadilah hal yang Bapak Ibu tidak duga. Misalnya kacang tanah, kacang hijau, dan lain sebagainya. Lalu yang berikut, Bapak Ibu, dari pupuk VOC atau kompos misalnya, pupuk kandang, itu ada juga yang memiliki nitrogen yang banyak. Ada juga yang memiliki nitrogen yang berlebihan. Misalnya kue kambing ya. Kue kambing itu dari semua pupuk kandang, dia adalah yang paling banyak nitrogennya. Sehingga Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bicara tentang nitrogen, fosfor dan kaliumnya itu seimbang, belum tentu Bapak Ibu, karena mungkin dari faktor-faktor lain yang sudah meninggalkan nitrogen dalam tanah itulah yang membuat tanaman Bapak Ibu over di daun dan batang, karena ada kelebihan nitrogen. Nah, so Bapak Ibu, singkatnya, semoga hasil panen Ibu Widya khususnya dan teman-teman petani yang lain bisa memuaskan. Kita selalu belajar dari kesalahan yang pernah terjadi. Mari kita bangkit lagi untuk terus belajar demi kemajuan pertanian Indonesia. Hormat saya, salam sukses petani hebat Indonesia.